Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwandi Aswin, NIM 210206023, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi-materi sekaitan dengan mata kuliah perencanaan pendidikan. Materi yang pertama ialah perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masa depan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara. Unsur perencanaan pendidikan. Unsur perencanaan pendidikan menurut Endang Sunaria meliputi 1. Unsur kuantitatif, unsur kualitatif, unsur relevansi, serta unsur efisiensi. Prinsip perencanaan pendidikan. Adapun prinsip yang pertama ialah prinsip interdisipliner, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip objektif, prinsip kooperatif komprehensif, serta prinsip human resource development. Materi kedua yaitu konsep dasar perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan telah dikenal pada abad 25, di mana pada masa itu ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan terkait perencanaan pendidikan yang menunjukkan bahwa bangsa Sparta telah merencanakan pendidikan yang ditujukan untuk pembentukan manusia Sparta di bidang militer, sosial, serta ekonomi. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Perencanaan pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1967 yang dimana seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda bernama Prof. Dr. Tinbergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar mengenai teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Materi yang ketiga yaitu masalah dan tantangan perencanaan pendidikan. Masalah perencanaan pendidikan yaitu rendahnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, serta rendahnya relevansi pendidikan. Tantangan dalam perencanaan pendidikan yaitu 1. Perubahan kurikulum yang begitu cepat, tuntutan penggunaan teknologi yang tinggi dalam pendidikan, kualitas untuk mempraktikkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari, serta fasilitas prasarana dan prasarana yang terbatas. Adapun materi yang keempat yaitu sekaitan mengenai fungsi perencanaan pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan, sebagai kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan, serta sebagai alat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Materi yang kelima yaitu teori-teori perencanaan pendidikan. Teori yang pertama yaitu teori sinoptik, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dalam mencapai tujuan yang sama atau disebut juga dengan visi, serta dengan tindakan yang sama untuk mencapai tujuan. Teori sinopsis menggunakan pendekatan sistem pelaksanaan. Pada dalam teori ini bertujuan menjadi bagian atau komponen dengan menggunakan analisis model sistem. Teori berikutnya yaitu teori inkremental. Teori ini menekankan pada kemampuan lembaga dan performance personal yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan. Menurut teori ini, dalam perencanaan pendidikan dilaksanakan dengan hati-hati. Yang berikutnya ialah teori advokasi. Menurut teori advokasi, setiap lembaga pendidikan memiliki persamaan antara yang satu dengan lainnya dengan mengabaikan perbedaan yang ada di dalam lingkungan maupun daerah. Dalam merencanakan pendidikan, perencanaan tidak melihat data empiris, akan tetapi lebih menekankan pada asumsi atau dasar yang rasional, logis, dan bernilai. Teori selanjutnya yaitu teori transaktif. Teori transaktif dalam menekankan bahwa didasarkan pada penekanan harkat manusia sebagai pribadi serta menjunjung tinggi kepentingan pribadi. Menurut teori ini, perencanaan pendidikan dilakukan dengan pertemuan antara individu dalam suatu lembaga pendidikan
yang saling mengomunikasikan ide-ide masing-masing. Selanjutnya, teori sitar merupakan gabungan dari teori sinoptik, inkremental, advokasi, dan transektif. Dengan penggabungan teori tersebut, diharapkan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Sinergi teori yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun suatu perencanaan dengan meminimalisir kekurangan dan kelemahan masing-masing. Materi yang keenam. Yang pertama ialah prinsip ikhlas. Proses pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan pendidikan dan peserta didik secara langsung. Oleh karenanya seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Seorang pendidik harus ikhlas menjalankan amanah yang diembannya. Yang kedua ialah prinsip kreatif dan inovatif. Seorang pendidik yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan pengajaran kepada peserta didik tidak berhenti pada satu target, tetapi senantiasa dituntut untuk terus berinovasi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip efisien. Perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar tentunya dalam hal penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memperlakukan efisiensi yang tinggi. Harus dilakukan dengan cara seimbang, efisien, dan tidak berlebih-lebihan agar anggaran dapat digunakan secara tepat. Baik, mungkin itulah sedikit penjelasan materi mengenai perencanaan pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.